bagaimana bila Tuhan atau adanya Tuhan itu adalah opini atau pendapat para nabi, para avatar, atau mereka yang kemudian sering kita sebut sebagai utusan Tuhan. Sahabat Bahtera, kalau kita melihat tentang Tuhan, definisi tentang Tuhan, atau bahkan kemudian anggapan bentuk-bentuknya Tuhan, ada yang menilai, mengasumsikan, dan juga menggambarkan bahwa Tuhan itu abstrak. Abstrak, tidak mempunyai wujud, tidak bisa dibayangkan, tapi ada. Ada juga yang kemudian menggambarkan Tuhan itu berwujud, ada wujudnya. Bahkan di dalam salah satu tradisi keyakinan, wujud dari Tuhan ini bisa banyak. Bisa berwujud binatang, bisa berwujud manusia, bisa berwujud benda-benda yang lain. Ada juga yang kemudian mempunyai gambaran bahwa Tuhan itu bisa mewujud dalam bentuk apa saja. Jadi bisa abstrak dan kemudian sekali waktu bisa berwujud. Nah, banyaknya gambaran tentang Tuhan tentu dipengaruhi oleh asal mula dari mana dia mendapatkan gambaran tentang persepsi itu. Misalnya ada salah satu tradisi yang kemudian sang utusan tiba-tiba menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah seperti ini, dia mengutus saya untuk mewartakan kepada kalian agar hidup menjadi lebih baik, nanti setelah kematian akan damai, berada di dalam satu kedamaian bersama Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari sumber-sumber tentang persepsi, saya mengatakan persepsi, saya mengatakan asumsi, saya mengatakan opini atau pendapat. Sumbernya adalah mereka-mereka yang kita anggap saat ini sebagai nabi, sebagai avatar, sebagai utusan. Kemudian kita ada yang menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sekali lagi ya, bahwa ini bukan tentang benar dan salah, bukan tentang boleh dan tidak boleh. Ketika seseorang mengatakan bahwa ajaran A ini merupakan kebenaran, ajaran tentang Tuhan itu merupakan kebenaran, berarti dia cocok dengan opini tersebut. Dia cocok dengan pendapat tersebut. Misalnya ada seorang nabi yang mengabarkan tentang Tuhan versinya. Versi nabi ini Tuhan adalah seperti ini, versi utusan ini Tuhan seperti ini. Versi utusan yang lain Tuhan seperti ini. Nah, kalau kita melihat bahwa itu awal mulanya adalah pendapat mereka, opini mereka, asumsi mereka terhadap kehidupan ini, asumsi mereka terhadap solusi-solusi yang bisa dilakukan terhadap kehidupan, maka itu adalah opini, pendapat, atau asumsi terhadap sesuatu yang dianggap bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup. Lalu orang yang mengikutinya merasa nyaman dengan pendapat itu, merasa nyaman dengan opini itu, merasa nyaman dengan asumsi itu. Karena dia nyaman, maka kehidupannya berubah. Menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses setelah mengikuti ajaran itu, menjadi lebih damai, menjadi lebih lah dalam hidup. Nah, karena dia menjadi lebih nyaman, menjadi lebih damai, menjadi lebih sukses,
maka dia menganggap bahwa opini itu benar. Dia menganggap bahwa pendapat itu benar. Ada yang kemudian di dalam satu perjalanan mengikuti satu keyakinan, dia hidupnya tidak berubah menjadi lebih baik. Bahkan kemudian dia merasa bahwa apa yang diyakini dalam ajaran itu nggak nyaman lagi, nggak cocok lagi baginya. Maka kemudian dia menganggap bahwa itu bukan kebenaran. Ajaran itu bukan kebenaran. Lalu dia berpindah keyakinan, dan di dalam keyakinan itu ternyata dia menemukan kecocokan, menemukan kenyamanan. Hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih damai, menjadi lebih sukses. Maka dia menyebut dan menganggap, menilai bahwa ajaran baru yang diikuti itu sebagai sebuah kebenaran. Dan dia mengatakan, ajaran ini yang benar, Tuhan ini yang benar, agama ini yang benar. Nah, kalau kita lihat dari serentetan anggapan atau keyakinan tentang benar dan tidak terhadap satu opini atau pendapat yang awalnya diberikan oleh para utusan-utusan ini, maka kebenaran itu adalah sebuah kecocokan akan rasa nyaman yang mengubah hidupnya. Coba kita lihat. Apabila ajaran atau keyakinan itu tidak nyaman, tidak mengubah hidupnya, maka dia akan mengatakan bahwa ajaran itu salah. Kemudian dia berpindah ajaran. Ketika dia berpindah keyakinan, berpindah ajaran, dia menjelek-jelekkan keyakinan yang sebelumnya, menilai salah keyakinan yang sebelumnya. Hanya karena apa? Hanya karena keyakinan yang diikuti itu nyaman, cocok, dan mengubah hidupnya. Jadi kebenaran itu hanya masalah kecocokan, hanya masalah kenyamanan. Anda nyaman berada di dalam satu keyakinan, Anda cocok berada di dalam satu keyakinan, karena Anda mengatakan terbukti mengubah hidup Anda, maka Anda mengatakan itu benar. Ketika Anda kecewa dengan satu ajaran, dengan satu keyakinan, maka Anda akan mengatakan keyakinan itu tidak benar. Dan bagi sebagian orang yang berpindah keyakinan, mereka akan menjelek-jelekkan keyakinan sebelumnya. Karena mereka mengatakan keyakinan sebelumnya tidak membuktikan apa-apa. Nah, bagaimana bila pendapat tentang Tuhan ini memang berasal dari opini, asumsi, anggapan dari mereka-mereka yang kita anggap sebagai utusan, nabi atau avatar. Atau Anda punya anggapan lain, atau Anda punya sebuah pandangan lain bahwa itu bukan opini mereka gitu. Oh, itu bukan opini mereka, Pak Agung. Itu bukan asumsi mereka. Itu adalah kebenaran yang disampaikan. Nah, tolak ukur kebenaran ini apa? Apakah tadi? Hanya karena Anda cocok, hanya karena Anda nyaman, hanya karena terbukti ajaran-ajaran itu bisa mengubah hidup Anda, maka Anda mengatakan itu kebenaran yang disampaikan. Atau hanya sebatas itu? Kalau kemudian kebenaran yang Anda katakan sebagai bukti adalah perubahan-perubahan hidup itu, seharusnya itu berlaku untuk semua orang. Tapi mengapa itu tidak berlaku untuk semua orang? Hanya berlaku untuk orang-orang yang meyakini dan nyaman terhadap ajaran atau keyakinan itu. Bagaimana bila, saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana bila anggapan tentang Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud ataupun tidak berwujud, itu adalah sebuah opini, asumsi, anggapan mereka. Apakah Anda memang sudah berpikir dan setuju bahwa itu adalah opini mereka? Opini para nabi, opini para avatar, opini para utusan yang beropini bahwa Tuhan itu ada. Atau tadi Anda mengatakan bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Kalau itu kebenaran mutlak, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Kalau yang dikatakan
itu bukan opini, bukan pandangan, bukan pendapat, bukan asumsi, tapi Anda mengatakan itu kebenaran mutlak. Tolak ukurnya apa kebenaran mutlak itu? Atau jangan-jangan kembali lagi tadi, Anda mengatakan itu kebenaran mutlak karena Anda nyaman, karena Anda cocok. Ketika Anda cocok, ketika Anda nyaman, maka kehidupan Anda berubah. Jadi kehidupan Anda berubah itu bukan karena kebenaran, karena Anda nyaman dan cocok. Ini sama dengan pasangan, kan? Sama dengan pekerjaan. Ketika pekerjaan itu nyaman dan cocok buat Anda, maka pekerjaan itu bisa meningkatkan karir Anda, bisa menghasilkan penghasilan yang lebih. Nah, ketika pekerjaan itu tidak cocok, tidak nyaman bagi Anda mengerjakannya juga setengah hati dan akhirnya hasilnya juga tidak signifikan untuk mengubah hidup Anda. Jadi bagaimana bila itu adalah opini para nabi? Bagaimana bila Tuhan itu adalah pendapat, opini, asumsi, anggapan, atau pandangan para nabi terhadap hidup ini? Dan ketika pandangan itu menyamankan Anda, membuat Anda cocok, maka Anda mengatakan itu sebuah kebenaran. Ketika pandangan itu, anggapan itu, asumsi itu, opini itu tidak cocok dan tidak menyamankan Anda, maka Anda mengatakan itu bukan kebenaran. Atau ada pendapat lain, kalau itu bukan opini, itu bukan pendapat, itu bukan anggapan. Lalu disebut apa? Disebut apa ketika para nabi ini menyampaikan anggapannya tentang Tuhan? Atau jangan-jangan kalau kita turunkan lagi, bahwa opini, pendapat, asumsi, anggapan para nabi, para avatar ini tentang Tuhan diwujudkan, dikristalkan, dikonkretkan dalam apa yang kita sebut sekarang ini sebagai kitab suci. Mari kita berbagi, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghujat, dan tidak saling menghina, karena apapun keyakinan yang kita yakini saat ini, yang Anda yakini saat ini, dan menyamankan Anda, merasa cocok terhadap keyakinan itu, tentu saja belum tentu nyaman dan cocok bagi orang lain. Mungkin Anda berkeyakinan A karena Anda nyaman dan cocok, orang lain berkeyakinan B karena nyaman dan cocok, orang lain berkeyakinan C karena nyaman dan cocok. Maka tidak ada alasan untuk menyalahkan atau mengatakan bahwa keyakinan yang lain itu tidak benar. Nggak ada alasan. Kenapa tidak ada alasan? Karena keyakinan itu adalah kenyamanan dan kecocokan Anda. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Jonggring Saloko.